Bismillahirrahmanirrahim. Kita kirimkan al-Fatihah dulu kepada muallif Syihabuddin Abdul Abbas Ahmad bin Abdullah bin Syu'aib al-Binai al-Ma'ruf bil Khawas wa li syuyukhina jami'an Syekh Muhammad Billahi lana al-Fatihah. قال المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الباب الأول أي هذا الباب الأول في ألقاب الزحاف والعدل. Masuk ke dalam, kita masuk ke bab yang pertama. Sebelumnya adalah muqaddimah karena belum mengatakan fihi muqaddimah wa babani wa khatimah. Sekarang masuk babul awal yaitu alqab fi alqabi zihaf wal ilal. Kemudian nanti ada bab tsani berkaitan dengan buku syi'riyah. Nah, al-babul awal fi al-qadi zihaf wal ilah. Kita mengenal mengenai apa sih sebenarnya zihaf wal ilah. Sebelumnya kita mengenal tentang namanya auzanul syi'ri atau ajza, bisa dikenal namanya ajza, bisa dikenal namanya auzan, bisa dikenal dengan namanya mafa'il atau ada yang mengatakan mafa'il. Jadi taf'ilah, kita mengenal adalah taf'ilah. Taf'ilah itu dibagi menjadi dua, imma usul wa imma furu'. Kapan dia dikatakan usul, kapan dia dikatakan furu'? Dikatakan usul ketika diawali dengan watar, imma watar majmu' wa imma watar mafru'. Sepertinya kita syarahkan aja di depan, nanti terakhir kita baca kitabnya gitu. Jadi kita lebih ada gambaran terlebih dahulu. Astagfirullah. Dilanjutkan aja sekalian. Kelihatan nggak yang hijau ini? Di sini malah udah nggak ada yang bisa dipakai. Dari awal adalah al-kitabah al-arudiyah. Masih ingat kitab al-arudiyah? Kullu ma yulfat yuktab wa kullu ma la yulfat la yuktab. Kedua, kita masuk kepada yang kita kenal dengan namanya taqti al-arudi. Taqti al-arudi hanya ada dua, mutaharik wa sakin. Jadi semua yang mutaharik kita berikan tanda seperti ini, sedangkan yang sakin seperti ini. Nah, kemudian setelah kita mengetahui ada kitab arudiyah, ada taqti, kita perlu mengenal yang kita sebut dengan namanya sabab dan watat. Di sana ada tambahan namanya fasilah. Mengenai sabab, watat dan fasilah sudah bisa dipahami? Sedikit kita ulang bahwa kalam Arabi itu pasti kita awali dengan mutaharik, baru setelahnya imma mutaharik wa imma sakin. Di sana ada imma mutaharik dan sakin. Ada juga mutaharik mutaharik terdiri dari dua huruf. Kalau mutaharik sakin maka kita sebut dengan namanya sabab khafif. Kenapa kita katakan khafif? Karena dia lebih akhaf, misalkan lak atau fi
maka ini lebih mudah dibaca. Kalau yang mutaharik, dua mutaharik, maka kita mengenalnya dengan namanya sabab saqil, karena dia asqal minal awal. Contohnya apa? Laka, laka. Kemudian bika. Jadi itu berbicara dari segi bacaan, itu yang bika tentu lebih asqal daripada bik. Kaifa haluk, kalau kita berbicara juga kaifa haluk, tidak kita katakan kaifa haluka. Kenapa? Karena kita waqafkan, itu lebih akhaf. Ini berbicara yang pertama. Yang kedua, kita mengenal dengan mustalah atau ibarah dari tiga huruf. Yang pertama pasti mutaharik. Kalau kita mengatakan 3 huruf, maka di sana ada ihtimal mutaharik wa sakin. Imma dia mutaharik kemudian sakin, imma mutaharik sakin mutaharik. Dan ini yang kedua dikenal dengan namanya watat. Ketika dua mutaharik itu bertemu dan bersatu dalam satu tempat, maka kita mengenalnya sebagai majmu'. Kenapa? Karena ijtama atau ijma' fi atau yajma' fi makanin wahid. Au yujma' fi makanin wahid, ijtama' fi makanin wahid. Fa idan naqulu annahu watat majmu'. Semua ada mutaharik sakin mutaharik. Karena ada dua mutaharik yang terpisahkan, maka dikatakan mafruq. Contohnya majmu' apa? Ala, fika. Nah, ini yang menjadi kunci utama dari tafail al-asyarah, yaitu sabab dan watat. Kalaupun di sana ada tambahan mengatakan bahwasanya ini ada namanya fasilah. Apa itu sebenarnya fasilah? Fasilah itu sebenarnya adalah gabungan dari beberapa yang ada di sini. Yang pertama ada mutaharik, kemudian ada mutaharik sakin. Berarti ada 3 mutaharik dan 1 sakin. Kita kenal dengan namanya fasilah sughra. Dan ini gabungan dari apa? Sabab saqil dan sabab khafif. Kemudian di sana ada mutaharik, kemudian mutaharik sakin. Ini dikenal dengan namanya fasilah kubra karena dia akbar. Dan ini terdiri dari sabab saqil dan watat majmu'. Dan yang kita pakai adalah ini, yang bagian ini. Kalaupun ini adalah sebagai ikhtisar ketika kita menemukan misalkan di sana ada kumpulan dari sabab saqil dengan watat majmu', maka langsung bisa katakan bahwa itu fasilah kubra. Tapi dari segi mustalahat kita lebih menggunakan ini. Dari sini, dari sabab khafif, saqil, watat majmu' dan mafruq, maka nanti akan bergabung satu dengan yang lain, akan menghasilkan namanya at-tafa'il, tafa'il asyarah. Imma usul wa imma furu'. Kapan dikatakan usul? Ketika bada'at bil watad. Yang pertama adalah fa'ulun, kemudian mafa'ilun, mufa'alatun, kemudian yang keempat adalah fa'i,
Fa'ulun. Mafa'ilun. Mufa'alatun. Fa'ilatun. Mari kita perhatikan di sini diawali dengan namanya. Jadi kita melihat bagaimana ketukan itu adalah pada ini, pada potongan-potongan yang ada. Dari potongan-potongan yang ada. Ketika dia ada mutaharik banyak seperti ini, kan? Mutaharik alatun. Alatun itu mutaharik sakin, sama dengan namanya fasilah sugro. Mau kita katakan dia adalah fasilah sugro. Tapi kita tahu bahwasanya fasilah sugro itu merupakan pecahan dari sabab sakil dengan watat dengan sabab khafif. Jadi bisa kita potong sesuai dengan potongannya, bahwa ini adalah sabab, ini adalah sakil, sedangkan yang ini adalah khafif. Sedangkan yang lainnya ketika tidak terjadi perpisahan seperti ini, maka kita lihat mana dia sakin, mana dia mutaharik, atau begini. Misalkan mafa'ilun, di sini ada sukun, maka berarti dia menandakan perpisahan. Mafa'ilun, mufa'alatun. Alatun itu merupakan gabungan dari sakil dan khafif yang menyusun menjadi fasilah sugro. Fa'ilatun. Kalau kita melihat di sini ain itu kan sebenarnya bisa begini. Fa'ilatun. Kenapa dia harus memotong diri dari lam? Karena ingin menunjukkan bahwasanya ain di sini bukan miliknya lam, melainkan miliknya alif. Kapan dia menjadi miliknya lam? Ketika mutasil dengan lam. Dan ini didapatkan di mana? Di bagian furu'. Sehingga di sini ada watat mafru', kemudian sabab khafif, kemudian sabab khafif. Dari empat ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa di dalam tafa'il yang furu', yang usul, itu hanya ada satu yang watat mafruq, yang diawali oleh watat mafruq hanya ada satu. Sedangkan yang tiga sisanya itu merupakan watat majmu'. Setelah itu kita berpindah kepada yang furu'. Kalau furu' berarti diawali oleh sabab. Sebelumnya kita belajar usul, sekarang kita masuk kepada furu'. Bada'at bis sabab. Mengapa yang usul itu diawali dengan watat, sedangkan yang furu' diawali dengan sabab? Sebelumnya kita pernah mengenal bahwasanya mustalahat arudiyah ini diambilkan dari lingkungan sekitar Imam Khalil di dalam waktu itu ketika hidupnya di tenda di Sahra. Maka di sini ada yang kita kenal dengan namanya pasa. Pasa inilah yang menjadi watat. Kemudian tali yang digunakan untuk menguatkannya di sini, tali yang digunakan untuk mengikat, ini disebut dengan namanya sabab. Dan ini adalah watat. Sedangkan tongkatnya ini disebut dengan namanya fasilah. Tendanya ini disebut dengan namanya bait. Kalau kita memperhatikan watat secara lughatan aqwa minas sabab, karena dia pasak sedangkan sabab adalah talinya, maka pasaknya lebih kuat secara lughatan. Wa amma istilahan, dan secara istilahan bahwa watat juga lebih kuat. Kenapa lebih kuat? Karena kita melihat di sini dia tersusun 3 huruf, sedangkan sabab hanya 2 huruf. Maka yang 3 huruf tentu lebih aqwa daripada yang dua huruf. Jadi dari segi lughatan wasilahan, kalau baca di subda itu ada lughatan wasilahan, maka yang dimaksud lughatan itu tadi, sedangkan istilahan adalah ini. Jadi secara lughatan wasilahan, watat itu aqwa sehingga dia dijadikan usul.
Sedangkan yang sisanya adalah furu'. Yang furu' ada 6. Yang pertama adalah kita ikutkan yang dekat sini, fa'ilatun. Nah, ini yang tadi ketika ain bersambung dengan lam, maka ain di sini ikut kepada lam. Fa'ilatun. Yang kedua, mustaf'ilun. Mus ada sukun, berarti dia sendiri. Taf juga ada sukun. Terakhir ailun. Maka ini disusun dari apa? Sabab khafif. Sabab khafif pada majmu'. Saya punya yang mirip dengan itu, tetapi bukan itu. Serupa tapi tak sama. Mustaf'ilun. Mustaf'ilun. Dan di sini ada harfu ain. Ain ini qadiyahnya sama dengan fa'ilatun. Ketika ain tidak bersambung dengan lam, maka ain bukan miliknya lam. Tapi ketika ain bersambung dengan lam, maka ain miliknya lam, sehingga di sini menjadi watat majmu'. Tetapi di sini ain dia memisahkan diri dari lam, maka ain di sini berarti miliknya fa. Maka kalau dia miliknya fa, maka qadiyahnya seperti ini. Ini adalah sabab khafif. Ini adalah watat mafruq. Dan ini adalah watat sabab khafif. Kemudian yang keempat, ada mutafa'ilun. Di apa rekamannya jelas? Ini jelas nggak? Kalau kurang jelas bisa di zoom lagi. Mutafa'ilun. Ailun ini jelas, di sini ada pemisah, maka kita bisa langsung memisahkan. Nah, di sini ada mutafa'ilun. Mutaharik sakin. Ada 3 mutaharik dan 1 sakin. Itu adalah fasilah sugro. Fasilah sugro kita tahu bahwa dia tersusun dari sabab sakil dan sabab khafif. Maka dari situ kita akan memisahkannya menjadi 2 bagian, yaitu adalah ini sakil dan ini adalah khafif. Sedangkan sisanya adalah watat majmu'. Kemudian yang kelima apa? Maf'ulatu. Kalau kita memperhatikan, pertama dia jelas maf karena diakhiri sukun. Kemudian latu. Karena antara waw dengan lam dia terpisah. Maka dia lamnya ini ikut kepada alif, bukan ikut kepada waw. Kemudian kenapa tak ini ikut kepada alif? Karena tak dia nggak bisa berdiri sendiri. Maka dia ikut sebelumnya. Menjadi apa? Menjadi watat mafruq. Sedangkan yang ini adalah khafif dan yang ini juga khafif. Tersisa 1. Apa? Tersisa 1, kurang 1. Fa'ilun. Malah yang paling kecil. Kelupaan. Ini mudah karena jelas kan. Fa'ilun. Kita memiliki 10 tafa'il dan juga watat. Ini sudah bisa dipahami? Mau saya hapus yang bagian ini. Mulai di motor itu dulu. Sudah?
kita akan melihat taghyirat fit tafa'il. Sebenarnya apa ini perubahan-perubahan? Perubahan-perubahan yang ada di dalam at-tafa'il al-asyarah. Perubahan-perubahan ini imma dia disebabkan karena namanya adalah zihaf, wa imma karena illah. Imma ini karena zihaf, wa imma karena illah. Apa itu zihaf? Ma huwa zihaf? Ma hiya illah? Az-zihaf lughatan al-isra, artinya percepatan, al-isra. Kemudian yang kedua istilahan, secara istilahan itu adalah taghyirun yatra'u ala sawanil asbab dunal. Ini saya menggunakan takrif yang di Zubdah. Taghyirun yatra'u ala sawanil asbab dunal autad, wa huwa ghairu lazim ghaliban. Kemudian takrif illah lughatan itu adalah al-marad. Sedangkan secara istilahan, apa istilahannya? Taghyir wa huwa lazim. Taghyirun yatra'u ala al-asbab wal autad minal arudi wa darbi wa hiya lazimah wa huwa lazimatun. Kalau kita katakan wahiyah, maka rujuknya kepada ilah. Kalau wahuwa kepada taghyir. Lazimatun. Ada ghalibannya nggak ada? Di sini ada kata-kata arud wa. Pernah kita bahas arud wa apa itu? Sudah pernah? Saya tuliskan di sini cepat, tapi nanti di sini aja ya, cepat, nanti langsung dihapus. Bada'tu bi bismillahi fin nazmi awwala tabaraka rahmanan rahiman wa mau'ila. Bada'tu bi bismillahi fin nazmi awwala tabaraka rahmanan
Ini saya ambilkan bait min hirzil amani yang pertama, bada'tu bi bismillahi bin nadmi awwala tabaraka rahmanar rahim wa mau'ila fa'ulu mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulu mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun. Ini adalah bait. Tamam? Ini bait. Ini satu bait nazam. Kita katakan nazam karena ini lebih kepada taklimi, jadi kita katakan nazam saja. Kalau syair kurang begitu tepat. Kalau bagi saya syair, kalau katakan syair kurang begitu tepat karena berkaitan dengan nazam ilmiah. Ini adalah sebuah bait nazam yang mana nazam ini tersusun dari namanya bahrut tawil. Kita akan mengenal namanya bahrut tawil. Fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun dengan miftahnya tawilun lahu dunal buhuri fadailu fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu. Silakan dihafalkan itu. Miftah dari 16 buhur ada di halaman 60. Jadi kalau kita menghafal 16 miftah ini, kita tahu wazan-wazan dari semua bahar. Satu halaman saja ini. Oke, di sini ada taf'ilah 1, taf'ilah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 8 taf'ilah. Setengah bait yang pertama kita mengenal dengan namanya sodrul bait. Sedangkan setengah bait yang kedua kita kenal dengan namanya ajuzul bait. Pertama, setengah bait pertama kita kenal namanya sodrul bait. Setengah bait yang kedua kita kenal dengan namanya ajuzul bait. Kadang ada yang mengatakan syatrul awal wa syatrul tsani. Sebagaimana misalkan Syekh Muhyiddin Abdul Hamid ketika menuliskan ta'liq di Al-Dhahmah Ta'liq terkadang mengatakan min syatril awal bahr kadza atau min syatril tsani. Terkadang mengatakan ajuzul bait, kadang mengatakan sudrul bait. Ada juga kadang mengatakan misra'ul awal atau misra'ul tsani. Jadi semuanya itu satu mustalah. Sama. Bisa dikatakan misra'ul awal, syatrul awal atau sudrul bait. Sedangkan ini ajuzul bait, syatr tsani dan misra' tsani. Dari setiap tafail atau setiap tafilah yang ada di sini itu semuanya memiliki nama masing-masing. Yang pertama sampai ketiga, ini sampai ketiga dan ini ada satu. Tafilah yang terakhir yang ada di sodrul bait itu kita kenal namanya adalah arud. Ini adalah arud. Wahia mu'annasah dan dia mu'annasah. Maksudnya adalah kalimah mu'annasah. Arud itu kalimah mu'annasah. Kalau mendatangkan sifat setelahnya maka sifatnya juga mu'annasah. Atau kalimah yang menjadi pengganti arud nanti juga mu'annasah. Sedangkan taf'ilah terakhir yang ada di ajuzul bait ini kita kenal dengan namanya darb. Dan ini adalah muzakkar, ini muannas, ini muzakkar. Tersisa adalah 3 bait pertama, 3 taf'ilah pertama dan 3 taf'ilah yang pertama pada ajuzul bait. Ini semuanya disebut dengan namanya hashwun. Ini juga hashwun. Maka kalau kita perhatikan di ta'rif istilahan taghyirun yatrau ala thawanil asbab bidunal autad wa huwa ghairu lazim. Ketika di ta'rif tidak disampaikan apakah dia masuk di hashwun, apakah dia di arudun, apakah di dorbun, maka berarti alal itlaq. Berarti mutlaqan. Dia bisa masuk di sini, bisa masuk di sini, di sini, terserah. Tapi ketika illah istilahan taghyirun yatrau alal asbab wal autad minal arudi wad darbi wa hiya lazimah. Minal arudi wa dorbi. Minal arudi wa dorbi berarti illah dia hanya khasah pada arud yang ada di sini dan juga dorb yang ada di sini pada semua buhur syiriah. Jadi illah khasah pada tempat yang ada di sini dan di sini. Tidak boleh masuk di sini, di sini. Tidak diperbolehkan. Itu adalah illah. Berkaitan dengan ini kata-kata asbab
Kemudian autad ini ada berkaitan dengan yang kita bahaskan tadi. Masalah ini paham? Pembagian ini, apa itu hashun, apa itu arudun, apa itu dorbun, apa itu ajuzul bait, apa itu sudurul bait, paham? Mafhum? Tahu ada pertanyaan di bagian ini? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita masuk kepada zihab dan illah. Az-zihab wal illah. Kita sisip-sisipkan saja daripada dihapus. Az-zihab dia adalah isra. Secara lughatan isra, secara istilahan itu adalah taghyirun yatra'u ala sawanil asbab dunal awtad wa huwa ghair lazim ghaliban. Nanti saya sampaikan apa kaitannya lughatan dengan istilahan. Secara lughatan, secara istilahan taghyir ini adalah isim jins, bermakna taghyir adalah masdar. Dan dia jins, bermakna seluruh taghyir, apapun itu perubahan. Tapi ketika datang qaid setelahnya, yaitu ini, jumlah setelahnya ini memberikan qaid, memberikan pentaksis yang memiliki faedah sebagai taksis dari apa yang sebelumnya am menjadi akhos, dari yang am kemudian ditaksis. Sebagai contoh, kalau kita di dalam nahwu ada misalkan Ibnu Ajurum, al-kalam huwa al-lafdhu. Lafdhu itu adalah sautun mustamilun ala ba'dil hurufi al-hijaiyah. Setelah itu dikatakan al-lafdhu al-murakkab. Setelah itu murakkab. Berarti ini mengeluarkan apapun yang dia bukan murakkab. Al-lafdhu al-murakkabu al-mufid, dikatakan al-mufid. Berarti yang dia tidak mufid, dia tidak dapat dikatakan sebagai kalam. Maka ini akan mentaksis dari yang asalnya am menjadi lebih khusus. Misalkan al-i'rab babul i'rab. Al-i'rab huwa taghyiru awakhiril kalimah awil kalim. Taghyiru ahwali awakhiril kalim li ikhtilafi al-awamili ad-dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. Yang mana ahwal itu dia muqaddar. Ketika dikatakan taghyir yang pertama, itu juga sama dengan taghyir yang di sini, artinya alal itlaq. Tapi ketika dikatakan taghyiru ahwali awakhiril kalim, berarti hanya khassah akhir kalimah, ahwal akhir kalimah. Begitu juga dengan ini, taghyirun yatra'u ala sawanil asbab dunal autad. Berarti taghyir ini hanya khusus yang masuk pada sawanil asbab dunal autad, masuk kepada huruf kedua dari sabab. Kita sabab ada sabab khafif dan ada sabab saqil. Ada sabab khafif dan ada sabab saqil. Jadi az-zihab itu masuknya di mana? Di bagian yang kedua ini. Kita perhatikan pada at-tafa'il. Fa'ulun. Manakah di antara ini yang termasuk dari sabab? Lun. Lun ini adalah sabab khafif. Berarti yang dimasuki oleh zihab nanti adalah huruf yang keduanya ini. Mufa'alatun. Sini ada mufa'alatun. Ala ini ada sabab saqil. Berarti ini yang akan dimasuki oleh zihab. Tun berarti di bagian sukun ini yang akan dimasuki oleh zihab. Begitu juga dengan yang lainnya. Dia tidak masuk pada watat, hanya masuk pada sabab. Jadi mumayyizat atau khosois dari zihab itu adalah pertama dia perubahan masuk pada huruf kedua dari sabab dunal autad. Kemudian dia taghyir alal itlaq, artinya boleh masuk di semua tempat tanpa ada pengecualian. Itu adalah az-zihab. Dan zihab itu hanya masuk kepada huruf yang kedua, keempat, kelima, dan ketujuh. Zihab hanya masuk kepada huruf kedua, keempat, kelima, dan ketujuh. Dengan syarat dia adalah huruf kedua dari sabab. Misalkan kita perhatikan fa'ulun, ini ada huruf kelima, ada huruf kelima. Apakah huruf kelima ini termasuk sabab? Apakah huruf kelima ini termasuk sabab? Sabab. Kalau dia termasuk sabab berarti bisa dimasuki oleh az-zihab. Mufa'alatun, ala, lam ini apakah dia termasuk di antara urutan di sini? Rokam berapa?
5. Apakah dia termasuk sabab? Nah, dia sabab sakil. Berarti dia bisa dimasuki zihaf. Saya carikan yang tidak bisa dimasuki tapi dia termasuk dari rokomnya. Contohnya apa? Misalkan ini ada di sini huruf yang kedua, fa'ulun. Ada huruf kedua. Apakah huruf kedua ini ada di dalam angka sini? Ada. Tapi apakah dia sabab? Bukan. Karena dia bukan sabab, maka tidak bisa dimasuki oleh zihaf. Itu adalah az-zihaf. Wa zihaf imma mufrad wa imma murakkab. Zihaf itu ada mufrad, ada murakkab. Apa itu mufrad, apa itu murakkab? Nanti saya sampaikan. Yang pertama, ini ada angka 2. Ini ada angka 4, angka 5, angka 7. Angka 2 itu ada 3 ahwal. Angka 2 ada 3 ahwal. Apa saja? Angka 2 ada ahwal. Pertama adalah sukun. Dan ketika sukun berarti hanya ada satu keadaan, yaitu dihapuskan sukun itu. Yang kedua adalah mutaharik. Yang ketiga adalah mutaharik. Ketika dia mutaharik, maka ada 2 keadaan. Imma kita sukunkan, wa imma kita hapuskan. Jadi angka kedua itu ada 3 ahwal. Imma sukun, wa imma mutaharik, imma mutaharik. Tapi mutaharik di sini tapi sukun di sini hanya ada satu keadaan, yaitu kita hapuskan. Sedangkan yang mutaharik bisa kita sukunkan atau kita hapuskan. Keadaan yang rokem kedua. Rokem keempat hanya satu saja, yaitu sakin dan dihapus. Seluruh sakin punya satu kesempatan, yaitu dihapus. Tidak ada dimutaharikan. Kelima, ada 3 keadaan sebagaimana ini. Sakin, mutaharik. Ketika sukun dihapus, ketika mutaharik disukun atau dihapuskan. Yang ketujuh punya satu kesempatan, yaitu dihapuskan sukunnya. Dari pembahasan ini paham? Ini saja dari keadaan-keadaannya. Jadi rokem 2 itu ada 2 keadaan. Imma dia sukun atau mutaharik. Kalau sukun pasti akan dihapus. Artinya tidak ada kesempatan dimutaharikan, hanya satu keadaan. Sedangkan yang mutaharik bisa kita sukunkan atau kita hapuskan. Coba kita cek rokem kedua. Kita punya di sini ada fa'ulun. Apakah fa'ulun ada sukun? Tidak. Mafa'ilun ada sukun kedua? Mufa'alatun ada sukun kedua? Sukun kedua ada. Tapi kita cek sukun kedua ini apakah dia sabab? Tidak. Maka la yajuz. Berarti nggak ada. Kedua, fa. Kenapa nggak ada? Karena ini usul, dan usul diawali dengan watan. Sedangkan furu, sekarang kita cari furu. Fa'ilatun. Di sini ada huruf kedua sukun. Oke. Dan dia termasuk sabab. Tamam. Berarti dia boleh dimasuki huruf yang kedua dihapus. Maka dari sini keadaan fa'ilatun, kalau kita hapuskan angka keduanya maka menjadi di sini ada huruf kedua sukun. Apakah dia termasuk sabab? Ya, karena dia termasuk sabab, karena diawali oleh sabab. Jadi semua yang ada di sini itu berarti huruf keduanya pasti sabab, imma mutaharik wa imma sakin. Kita punya mustafa'ilun. Kalau kita hapuskan huruf keduanya sukun, maka menjadi Nah, untuk mengetahui perubahan-perubahan di ini, bisa nanti dicoba melatih pada nazam-nazam, misalkan di Alfiyah Ibnu Malik juga bisa, Alfiyah Imam Suyuti bisa,
Alfiyah Imam Iraqi juga bisa, Manzumah Baiquniyah juga bisa, di Amriti imma di bagian nazam warakat ataupun nazam jurumiyah itu juga bisa. Banyak sekali yang memiliki bahasa ini mustaqilun, nanti banyak perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya. Bisa dicek. Oke, kita pindah, tidak kita lanjutkan. Sudah paham untuk kedua. Sekarang adalah mutaharik dan kita sukunkan. Ketika mutaharik kita sukunkan, kita mencari yang di sini tetap di furuk karena huruf kedua hanya ada di furuk. Mustaf'ilun, mutafa'ilun, ada huruf kedua mutaharik, ya kan? Ada huruf kedua mutaharik di bagian mutafa'ilun. Maka kalau kita inginkan dia disukunkan, maka akan menjadi mutfa'ilun. Kalau kita menginginkan dihapuskan, maka menjadi mufa'ilun. Dan yang ini hanya ada satu tempat. Ini hanya ada satu tempat saja, yaitu mutafa'ilun ini. Khas ini. Begitu juga dengan yang ini. Ini juga punya hanya satu tempat. Huruf kelima mutaharik. Coba kita cari huruf kelima mutaharik. Ini tidak ada di sini. Mufa'alatun. Di tempat lain nggak ada kan 5 mutaharik. Yang ada hanya mufa'alatun. Jadi ini huruf kelima mutaharik ini hanya satu tempat, yaitu mufa'alatun. Sedangkan yang ini adalah mutafa'ilun. Dari mufa'alatun ada dua keadaan. Yang pertama kita sukunkan huruf kelima, yaitu menjadi apa? Mufa'altun. Kalau kita hapuskan menjadi mufa'atun. Sedangkan yang lainnya itu qadiyahnya sama, bisa dikiaskan. Huruf keempat, coba kita cari huruf keempat. Mustaf'ilun. Ada huruf keempat sukun? Ada. Huruf keempat sukun ada. Kita cari tempat. Mustaf'ilun. Lebih mudah melihat ini daripada ini. Ini ada huruf keempat sukun. Kalau kita hapuskan menjadi musta'ilun. Maka ini menjadi apa? Fasilah sugro, yang mana dia tersusun dari sabab dan sabab. Cerita. Ada pertanyaan masalah ini? Mari kita perhatikan. Tadi saya bilang bahwa zihaf itu imam mufrad wa imam murakkab. Imam mufrad wa imam murakkab. Kapan dia mufrad, kapan murakkab? Fa'ilatun. Ada berapa zihaf yang masuk di sini? 1, yaitu menghapuskan huruf kedua. Di sini juga hanya 1, menghapuskan huruf kedua. Mutafa'ilun menjadi di sini ada 1 doang. Hanya 1, yaitu menyukunkan huruf kedua. Di sini menghapuskan huruf kedua. Ini semuanya hanya 1 zihaf, maka ini disebut dengan namanya mufrad. Kapan dia murakkab? Atau yufil makhbuni yud'a qabla. Kalau ada makhbun dengan toy dengan makhbun bersatu dalam satu tempat. Oh iya, lupa dengan nama-namanya ini. Apa nama-namanya? Kita tadi sudah kenal. Yang perlu kita ketahui adalah perubahannya, bukan namanya. Nama itu sebenarnya kurang terlalu
penting kecuali memang sebagai taklim. Tapi yang memang kita perlukan adalah prakteknya dari angka-angka ini. Sekarang kita mengenal dari nama-nama itu. Ini disebut dengan namanya khoben. Ini disebut dengan namanya idmar. Yang ini namanya keempat adalah toy. Menghapuskan huruf kelima namanya khobat. Menyukunkan huruf kelima adalah asbu. Menghapuskan kelima adalah ketujuh adalah kaf. Dalam sebuah bait, entah baitnya ada di sini atau enggak, kayaknya enggak ada. At-tayyu fil makhbuni yud'a khabla. Toy bertemu dengan khoben, maka disebut dengan namanya khabla. Kita cek. At-tayyu fil makhbuni yud'a khabla. Toy dengan makhbun. Toy, mana toy? Nih toy. Huruf keempat. Khoben adalah huruf kedua. Tadi kita punya ada mustaf'ilun. Kan? Mustaf'ilun yang bagian ini. Mustaf'ilun kalau kita maunya khoben, maka berarti dihapuskan huruf keduanya, berarti di sini mutaf'ilun. Setelah itu ditemukan dengan keempat, menghapuskan huruf keempat menjadi di sini musta'ilun. Kedua-duanya bertemu dalam satu tempat, maka ini disebut dengan namanya murakkab. Mustaf'ilun. Ketika murakkab maka menjadi muta'ilun. Menjadi fasilah kubro. Ini yang disebut dengan namanya murakkab karena ada gabungan dalam satu tempat. Dan murakkab hanya ada 4. Saya tuliskan di mana? At-tayyu fil makhbuni yud'a khabla. Ada khoben bertemu dengan toy. Ini disebut dengan namanya khobel. Yang kedua, at-tayyu fil makhbuni yud'a khabla wa huwa ma'al ithmari udda khazla. Khoben bukan khoben, toy. Toy bertemu dengan ithmar, maka disebut dengan namanya khazl. Wa syaklu kaful juz'i ba'da makhubin wa syaklu kaful juz'i. Khoben bertemu dengan kaf, maka akan menjadi namanya syakl. Wa syaklu kaful juz'i ba'da makhubin wa naqsu fihi al-kaf wa naqsu fihi al-kaffu bil asbi turin. Asbu bertemu dengan kaf, maka dia akan menjadi namanya naqs. At-tayyu fil makhbuni yud'a qabla wa huwa ma'al ithmari udda khazla. Wa syaklu kaful juz'i ba'da makhubin wa naqsu fihi al-kafu bil asbi urin. Jadi ini adalah yang murakkab. Murakkab hanya ini saja, tidak lebih dari itu. Ketika kapan? Khoben bertemu toy, ithmar bertemu toy, khoben bertemu kaf, asbu bertemu kaf. Ini bisa dicek, diperhatikan di halaman halaman 50. Ketika di halaman 50, maka di sini kita sudah beritahukan apa-apa yang bisa berubah dari khoben dengan toy. Maka di situ ada mustaf'ilun dan maf'ulatu saja, hanya ada 2 taf'ilah. Khazl hanya ada 1 taf'ilah, syakl ada 2 taf'ilah, naqas hanya ada 1 taf'ilah. Begitu juga dengan az-zihab fil mufrad. Di sini juga sudah diberitahukan apa-apa yang bisa masuk di dalamnya.
Dari mulai khoben, itmar, waqas, toy, khobat, qobat, asbu, aklu, dan kafu. Jadi tinggal dilihat. Khulasah dari semua itu ada di halaman 58. Jadi kalau meneliti sebuah syair cukup menggunakan satu, Mafatih Buhur Syiriah, yang kedua halaman 58. Di halaman 58 kita langsung tahu fa'ulun. Fa'ulun itu berubahnya menjadi apa saja? Imma fa'ulu, wa imma fa'u, wa imma fa'ul, wa imma fa' mafa'i. Ini adalah pembahasannya ilah. Kita akan bahas pertemuan depan ilah. Yang zihaf adalah yang kolom pertama, kolom kedua, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Kolom keempat. Kemudian ketika mafa'ilun, maka dia hanya satu khobat. Ketika dia mufa'alatun, ada 3 keadaan. Fa'ilatun bisa berubah ke fa'ilatu. Ketika saya punya Nadham Alfiyah Imam As-Suyuti, Haddus sahihi musnadun biwaslihi binaqli alin dhabitin an mislihi. Di situ ada wazannya adalah asal wazan mustafilun 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 mustafilun. Tapi ketika kita cek ada perubahan-perubahan yang terjadi, maka kita perlu melihat satu tabel ini saja, nomor 6. Di sini ada mutafa'ilun, musta'ilun, muta'ilun, mutafa'ilu, mustafa'il, mutafa'il. Tambahkan satu, mustafilan. Kenapa mustafilan gak ada di sini? Karena mustafilan itu gabungan antara ilah dengan zihaf. Itu ada di halaman gak ada juga. Ada di halaman, oh bukan di kitab yang ini, ada di cetakan Turmusi ternyata. Lupa. Gak ada di sini. Mustafilan bisa ditambahkan sendiri nanti. Mustafilan itu adalah gabungan dari, bukan gabungan melainkan adalah ziyadah, ilah ziyadah. Mustafilan itu adalah ziyadah. Nanti kita bahas kalau sudah bahas babul ilah. Jadinya begini. Mustafa'ilun, kemudian dia ada tambahan sukun di akhir, maka dia akan menjadi mustafa'ilan. Ini ada kita temukan di berbagai syair nadham Alfiyah ataupun yang lainnya. Mustafa'ilan bisa ditambahkan sendiri di bagian kolom ilah. Di bagian ilah bisa ditambahkan mustafa'ilan. Sampai sini ada pertanyaan? Pembahasan kita tinggal ilah, bahar, sama qafiyah. Bahar itu sangat mudah, asalkan kita paham ini perubahan-perubahannya, maka buhur syiriah itu mudah. Di bagian ini ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, kita baca waktu masih ada, kita baca kitabnya. Dimatikan, diulangi aja. Kita baca khusus kita.